Soal gugatan cerai, sebenarnya kan yang gugat dari biasa ya. Aku nggak tahu apa-apa. Walaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke semuanya. Ini kan soalnya kasih keluarga. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal artis Jonathan Frizzy atau Ijong yang mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan usai dilaporkan oleh istrinya yakni Dena Devanka yang melaporkan suaminya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun kali ini ada yang menarik karena Ijong yang melapor balik dengan juga kasus KDRT dari istrinya. Nah, uniknya mereka dikabarkan masih satu rumah. Bagaimanakah yang dikatakan oleh Ijong dan pengacaranya kepada para awak media? Yuk simak kupas tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Artis Jonathan Frizzy atau Ijong mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan usai sang istri, Dena Devanka, melaporkan suaminya itu atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tak sendiri, Ijong ditemani kuasa hukumnya Sebastian dalam menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. Kuasa hukum menyebut jika pemeriksaan berjalan selama 45 menit dengan beberapa pertanyaan soal laporan yang dilayangkan Dena Devanka. Tak hanya datang untuk pemeriksaan atas laporan sang istri, Jonathan Frizzy nampaknya juga membawa bukti foto KDRT terhadap dirinya. Sebab menurut Sebastian, kliennya itu bukan sebagai terlapor, melainkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai informasi, rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka memang dikabarkan berada di ujung tanduk. Selain mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dena juga diketahui telah melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dena Devanka melaporkan Jonathan Frizzy dengan tuduhan KDRT. Begitupun Ijong yang ikut melaporkan atas kasus KDRT yang dilakukan istrinya Dena Devanka. Sebab menurut Ijong dirinya hanya korban, bukan terlapor. Untuk diketahui, Jonathan Frizzy dan Dena menikah pada 27 Mei 2012 silam. Dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak, Zak Jaden Frizzy Simanjuntak, Zain Jordan Frizzy Simanjuntak. Nah, berikut ini pernyataan Ijong dan pengacaranya serta barang-barang bukti yang dibawa setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan istrinya. Beredar ya fotonya ya? Ini udah beredar fotonya. Ini kita konfirmasi, memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Ijong ini adalah korban dari KDRT. Beredar ya fotonya ya? Ini udah beredar fotonya. Ini kita konfirmasi, memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Ijong ini adalah korban dari KDRT, bukan. Nah, teman-teman, saya Sebastian selaku kuasa hukum dari saudara Jonathan Frizzy dari kantor PNP Local. Kami hari ini mendampingi Mas Jonathan Frizzy terhadap pemeriksaan atas laporan Mbak Dena. Sampai saat ini tadi juga pemeriksaan kurang dari sejam memang ya, kurang lebih 45 menit. Dan pada intinya di situ kami menjawab pertanyaan dari penyidik lah terhadap laporan terhadap beliau gitu. Hingga saat ini masih belum ada juga undangan perdamaian atau indikasi adanya pencabutan laporan untuk Mas Jonathan Frizzy. Jadi kita di sini masih tetap menjalani proses hukum
Nah, kita masih menjalani dan menghormati proses penyelidikannya gitu. Yang disangkakan apa sih, Bang? Apa Mas? Yang disangkakan masalah Masalah KDRT Mas? oh, Jadi ada berapa pertanyaan Bang di dalam? Kita nggak bisa kasih tahu Mas karena itu masih proses penyelidikan, kita masih menghormati. Bang, terkait bukti baru yang dibawa oleh Bawa apa aja Bang, buktinya mungkin foto. Untuk bukti gini, untuk bukti saya mau sampaikan, ini mungkin udah beredar ya fotonya ya. Ini udah beredar fotonya, ini kita konfirmasi memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Ijong ini adalah korban dari KDRT, bukan pelakunya. Gitu ya Mas ya. Nah, itu foto kejadian itu kapan kira-kira? Hah? Foto nanti itu kita kasih tahu, itu masih proses penyelidikan dulu. Gitu. Intinya pada foto ini yang jadi dasar laporan kita. Gitu. Itu yang kena barbel itu ya Mas? Bang buktinya Bang? Ada berapa? Ada banyak Mas. Saya nggak bisa sampaikan detailnya, kurang lebih itu. Mungkin saya mau sampaikan juga Mas ya. Mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari kemarin itu adalah kenapa Mas Ijong ini masih serumah ya sama Mbak Dina ya. Mungkin saya tegaskan gini, dalam pasal 5 huruf B kecil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang KDRT, di situ ada dikatakan penelantaran rumah tangga itu adalah bagian dari KDRT Mas. Jadi kalau misalnya Mas Ijong nggak serumah atau dia meninggalkan rumah, nanti dia berpotensi memenuhi unsur KDRT lagi. Dia aja nggak ngelakuin KDRT dilaporin, apalagi dia menelantarkan, nanti bilangnya KDRT lagi gitu ya. Terjawab ya Mas ya, untuk yang kenapa masih serumah ya. Bang, itu yang di fotonya kena barbel Mak? posisi terlapor atau pelapor, Bang? Ini kita pakai dua-duanya Mas. Dua-duanya, ini juga yang kita sampaikan sebagai pelapor dan terlapor. Ini Mas Ijong ada yang mau disampaikan? Udah cukup tadi. Cukup ya. Bang, sebut kena apa Bang? Fotonya. Kalau dari aku semoga masalah ini cepat beres. Jadi nanti khususnya di bagian kepolisian atau pelaporan dan terlapor ini bisa cepat beres. Nanti biar kebenaran yang terungkap. Gitu. Kalau aku sih semoga nanti bisa cepat beres, kan kasihan juga ada anak-anak di rumah. Jadi biar pemberitaannya juga benar, nggak ada yang simpang siur gitu. Kalau sebenarnya saya tidak melakukan KDRT. Jadi ada rencana perdamaian sih dari Bang Ijong sama Tetap Mas, kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kan gini Mas, Mas Ijong ini dilaporkan ke polisi lalu digugat cerai. Yang namanya semut walaupun kecil diinjak juga gigit Mas, gitu loh. Ini hanya bentuk klarifikasi dan membela diri. Tapi tetap Mas Ijong ini akan tetap membuka, kita nih sebagai tim itu akan tetap membuka perdamaian. Tapi sampai ini kita juga masih belum dapat undangannya gitu. Terhadap proses perdamaian tersebut gitu. Mas Ijong itu kejadiannya lama atau baru-baru ini Mas Ijong? Kejadiannya sama yang seperti Dena laporkan aja. Sama Mas, jadi proses laporan polisi ini kan visum dulu. Artinya kan harus ada pada hari itu juga dilakukan visum gitu ya Mas ya, baru bisa dilaporin gitu. Jadi kejadiannya ya pas pelaporan ini gitu dasarnya. Visum laporan ini gitu. Sebabnya kenapa sih kalau boleh tahu? Kenapa sih sampai itu? Saya kurang tahu. Ditanyakan saja Mas pernah pacaran atau enggak aja. Kenapa gimana? Karena dia Lalu tadi fotonya udah ada kan? Iya, nomor tersebut mungkin buktinya seperti apa sih? Kekerasan gitu. Fotonya. Itu untuk kondisi anak-anak sendiri seperti apa Mas? Anak-anak kondisinya. Ya makanya minta bantuan teman-teman media supaya pemberitaannya juga yang benar, gitu sesuai. Kalau di sini juga saya sebagai yang dilaporkan dan sebagai ayah dari anak-anak, gitu, biar pemberitaannya juga benar gitu. Kalau tidak ada melakukan KDRT. itu kemarin karena dipukul dengan benda Atau kena barbel? Itu aku nggak bisa jawab dengan foto aja. Udah kita sampaikan semua ke penyidik Mas. Nanti biar proses aja, biar menghormati ya Mas ya. Saya takutnya jadi peradilan jalanan di sini. Betul. Gitu ya. Ada berapa luka Mas? Nanti disampaikan lah ya. Udah ya Mbak, kalau gitu. Ada visumnya lengkap kok. Bang kemarin ini juga sempat bilang ada laporan lagi dari pihak keluarga. Enggak Itu ada. masih no comment sih kalau itu. Nanti kita tunggu aja. Tunggu aja prosesnya. Siap, kalau gitu Mas. Makasih. Ya, Mas ya. Terima kasih. Mas Ijong. Makasih, Mas Ijong.